Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Ini matahari sangat terik. Ya, cukup terik kawan. Hari ini ya sampai siang ini belum hujan untuk daerah sini. Alhamdulillah beberapa hari kemarin intensitas hujan cukup tinggi di daerah ini. Bisa dikatakan hampir setiap hari hujan. Hari ini belum hujan, bisa jadi adalah nanti siang atau sore ya akan hujan. Saat ini kurang lebih pukul 1 siang ya, sangat panas sekali, terik sekali. Ini di lahan ya, lahan terbuka tanpa naungan sama sekali. Artinya bahwa tanaman porang itu kalau beberapa hari sangat panas macam ini yang di lahan terbuka, itu yang ditakutkan adalah mereka akan roboh kemudian akan dorman lebih awal. Akan tetapi karena ia ibaratnya lahir di lahan terbuka semacam ini, dari awal tumbuh dia di lahan terbuka, maka ada perbedaan ya, struktur dari tanaman itu sendiri, yang mana yang lahan terbuka adalah satu, daunnya itu cukup tebal-tebal kawan ya, daunnya cukup tebal, kemudian batangnya lebih kokoh ya, kemudian panjang batang tidak terlalu panjang ya, ini batangnya sangat kokoh ya, dan dia tidak terlalu panjang. Untuk saat ini tanaman porang yang ada di lahan ini adalah batang pertama ya, ini adalah batang kedua. Kalau dibandingkan dengan compol saya sudah lebih besar dari batang ini sudah mulai muncul tunas ketiga. Sama, ini pun sudah mulai muncul tunas ketiga. Artinya bahwa tanaman porang yang ada di lahan ini ya, kalau saja nanti sampai akhir dorman itu bisa tunas minim 4 kali, itu prediksinya hasil umbi cukup lumayan besar ya, karena untuk saat ini mayoritas batang tanaman itu bisa dikatakan kalau dibandingkan dengan jempol tangan itu sudah lebih besar dari jempol tangan. Ini adalah keadaan tanaman kami yang ada di lahan terbuka ya. Kalau yang deret sini ya, kemudian atas ini tanamnya itu lebih awal. Kemudian kalau yang petakan di bawah sini ya, petakan di bawahnya ini ya, itu tanamnya lebih selisih sekitar seminggu atau 10 harian ya, karena yang di situ awalnya ingin kita tanam menggunakan bibit yang sama seperti yang ada di petakan ini, akan tapi bibitnya sudah habis, yang ada hanya katak-katak yang lebih kecil yang ada di petakan-petakan yang ada di bawah ya, paling sekitar 3 petak yang kita tanami dengan bibit yang agak kecil. Kemudian ini adalah ada satu tanaman yang cukup unik, daunnya sangat lebar sekali ya, kemudian warna daun ini agak berbeda. Kalau yang ini adalah hijau tua ya, kataknya sudah mulai muncul. Akan tapi ini adalah tunas kedua kawan ya, ini tunas kedua atau batang kedua, daunnya sangat lebar seperti ini. Ini pun kalau saya mati di lahan ini baru ketemu satu tanaman yang agak unik semacam ini. Selain unik, dia pertumbuhannya sangat luar biasa ya, Ini daunnya sangat lebar, daunnya tebal, kandungan airnya cukup tinggi ya, ini tebal. Artinya ketika terik matahari seperti siang ini, dia sangat panas, tapi ini dapat melewatinya. Kemudian ini adalah batang pertama sudah mulai roboh. Kataknya kecil, kataknya agak kecil ya, itu pun biasanya tidak terambil. Kemudian ini batang kedua kalau dibandingkan dengan jempol tangan saya itu tidak ada apa-apanya.
warnanya agak berbeda dengan porang ya, lazimnya porang yang lain ya. Ini warnanya semacam ini. Kalau yang ini warnanya agak berbeda ya, berbeda. Kemudian ini tunas kedua saja dibandingkan dengan jempol tangan saya itu bisa dikatakan agak jauh selisihnya. Ini sudah mulai muncul tunas ketiga ya. Dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain, ini pertumbuhannya sungguh sangat luar biasa. Yang ini batangnya sudah segede ini dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Ini pun adalah batang pertama, ini baru tunas kedua. Kemudian yang itu ya sudah mulai tunas ketiga, akan tetapi ini batang kedua atau tunas keduanya itu sangat luar biasa pembesarannya. Ini harapannya adalah nanti pertumbuhannya tetap maksimal semacam ini. Apalagi kemarin belum lama sudah kita berikan pupuk susulan. Semoga saja nanti hasilnya sungguh sangat luar biasa. Nah, kemudian ada beberapa tanaman ya. Tanaman itu ini belum ketemu penyebabnya apa. Penyebabnya apa? Bahwa tanaman ini daunnya cukup unik kawan ya. Ini porang tetapi daunnya cukup unik semacam ini. Ada yang mengatakan ini adalah jenis varigata atau yang lainnya. Akan tetapi kita sendiri belum tahu penyebabnya apa. Karena kalau dilihat dari ini awalnya, bibit awal ini sudah mulai tua, hijau tua. Batangnya pun seperti itu, umum lazimnya dari tanaman porang, tetapi ini ya, ini agak berbeda, daunnya, warnanya agak berbeda. Itu adalah tanaman porang yang ada di lahan ini. Alhamdulillah mayoritas sudah tumbuh normal ya, sudah tumbuh normal mayoritas semacam ini. Ini pun di jalan air ini dulu sama dengan di lahan yang naungan, ini setelah dibersihkan gulmanya, ini kan tadinya di sini tidak dibersihkan, kita semprot menggunakan herbisida ya, kita semprot menggunakan herbisida. Ini sudah banyak ya, ada yang sudah kering semacam ini ya, sudah kering semacam ini, ada yang masih layu itu. Karena kalau kita siangi total menggunakan manual, yang terjadi adalah tenaganya sungguh luar biasa kawan ya, sungguh luar biasa. Maka untuk khusus yang selokan-selokan semacam ini memang kemarin kita semprot menggunakan herbisida. Ini pun pertumbuhannya luar biasa ya. Ini batang kedua juga cukup besar ya. Ini batang pertamanya sebesar ini. Ini dulu menggunakan katak super. Ini juga ada tanaman yang seperti tadi. Kemudian ini kalau orang sini mengatakan ciplokan ya, ciplukan. Ini sengaja tidak kita bongkar karena konon katanya ciplukan itu banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan. Saya baca artikel itu kurang lebih ada 13 manfaat ketika konsumsi ciplukan untuk kesehatan. Ini kawan ya. Pertumbuhannya porang yang ada di lahan terbuka. Ini batang pertama sudah ripah ya, batang pertama sudah ripah. Ini tunas keduanya sudah sebesar ini. Kemudian ini batang pertama, batangnya segede. Ini juga batang kedua. Mayoritas kalau kita tanam menggunakan katak, daunnya lebar ya, daunnya lebar. Kemudian ketika pertumbuhannya di lahan terbuka semacam ini, daunnya cukup tebal. Kemudian ada beberapa tanaman yang bisa dikatakan terlambat tumbuh. Ini dulu awalnya bibitnya semacam ini kawan ya, bibitnya atau benihnya segede ini segede ini. Ini sudah mulai busuk ya, sudah mulai busuk ya, busuk. Nah, ini peringatan kepada kawan-kawan yang tanam porang itu di bulan-bulan semacam ini ya, curah hujan sudah tinggi. Padahal ini dulu adalah katak yang sudah bertunas, tapi kejadiannya adalah kalau tidak beruntung ya busuk semacam ini. Kita tanam saja, barangkali dia nanti bisa tumbuh. Kemudian ini juga kawan,
Ya, ini harus kita uruk menggunakan tanah. Kita coba gali tanahnya seperti apa. Ya, tanahnya gembur. Ini ada sisa-sisa apa yang hitam-hitam itu adalah sisa pupuk. Ya, pupuk kita uruk. Nah, ini adalah cara untuk menangani katak-katak yang muncul ke permukaan, karena ketika katak muncul ke permukaan yang terjadi adalah dia nanti akan susah tumbuh, ya, akan susah tumbuh. Ini tanamannya cukup menyenangkan kawan, ya, artinya pertumbuhannya cukup bagus, ya, walaupun tidak merata karena dulu terutama yang ada di pinggiran-pinggiran ini hanyut terkena erosi, ya. Ini tanamannya semacam itu, ya. Alhamdulillah sudah tumbuh kembang dengan baik. Saya akhiri untuk video kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.